wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan sekalian yang pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang hangat di tengah masyarakat, ya, ini tentang pemberlakuan, karena sudah disahkan pemberlakuan Omnibus Law, sebuah undang-undang yang bisa dikatakan mendapatkan penolakan yang cukup masif di masyarakat. Hampir seluruh elemen masyarakat itu menolak, gitu. Tapi ternyata para wakil rakyat itu tetap bersikeras gitu, untuk mengesahkannya. Bahkan sudah disahkan sampai dengan tingkat di mana presiden itu diminta untuk mengambil sikap, gitu, apakah akan membatalkannya ataukah bahkan semakin melegalkan, gitu, semakin mendukung pemberlakuan dari undang-undang tersebut, gitu. Sebagaimana kita tahu bahwa dari sisi penguasa, gitu, maupun para pengusaha, undang-undang ini diklaim, gitu ya, bisa mendatangkan banyak hal positif. Salah satunya adalah menurut pihak pemerintah, gitu ya, bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, salah satunya itu adalah investasi Jepang itu akan meningkat sampai 6 kali lipat, termasuk juga adanya percepatan pembangunan, gitu, di bidang properti atau perumahan untuk masyarakat dengan pendapatan yang kecil, gitu, atau pendapatan sedang, maupun keunggulan-keunggulan lainnya itu dari sisi pemerintah, gitu. Dari sisi masyarakat, banyak hal ditakutkan akan menjadi kerugian, gitu, atau bahkan menjadi ancaman bagi kehidupan bermasyarakat, gitu. Salah satunya adalah ada pasal di mana presiden itu rasa bisa, gitu, untuk membuat atau membatalkan undang-undang tersebut, gitu. Padahal dalam aturan yang ada, gitu kan, bahwa presiden itu tidak berhak, gitu, untuk membatalkan undang-undang yang sudah dilegalkan oleh dewan, gitu, oleh legislator. Nah, maka lebih dari itu, pada malam hari ini kita akan membahasnya dari kacamata Islam, gitu. Jadi bukan lagi kacamata mana yang diuntungkan atau mana yang dirugikan, gitu. Tapi bagaimana Islam itu memandang pemberlakuan Omnibus Law ini. Maka tidak perlu berlama-lama, pada malam hari ini sudah hadir narasumber kita, yakni adalah Bapak Fajar Rahmat Wijaya, Magister Pendidikan. Jadi beliau adalah pengamat kebijakan politik yang berasal dari Kabupaten Malang, terutama beliau saat ini tinggal atau domisili di Sumber Pucung Malang Selatan. Selamat Wijaya, bagaimana kabarnya, Selamat Kak? malam. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Saparudin gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga juga para serta yang hadir pada malam hari yang sudah bergabung juga dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah, tidak perlu berlama-lama. Selanjutnya podium acara kami serahkan kepada narasumber. Silakan, Fajar. Oke. Aturnuhun Saparudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla wa azilla wa jalla wa amin.
Qala Allah Ta'ala fil kitabul karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kesempatan malam hari ini kita bisa ngopi bareng ya, ngobrol tentang pemikiran Islam bareng pada lewat Zoom ini ya. Mudah-mudahan saya berharap ini sinyalnya stabil terus. Jadi beberapa di awal-awal itu unstabil gitu ya. Mudah-mudahan sampai akhir nanti stabil terus sehingga yang disampaikan yang kita obrolkan itu bisa terserap. Yang kedua, selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang istiqomah melangkah di jalan Islam. Pada malam hari ini, sebentar saya share screen dulu. Suara saya jelas ya? Bisa terdengar semuanya ya? Oke. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama ya, mulai tanggal berapa kemarin, tanggal 5 ya, RUU Omnibus Law itu diketok palu, kemudian tanggal 14 diserahkan ke Presiden. Sebentar. Sebentar. Share screen-nya udah masuk semua ya? Sebentar, saya nggak bisa mengoreksi ini, sebentar. Ustadz Farudin, masuk ya? Share screen ya, saya? Ya. Oke, ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Omnibus Law tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan dulu, ini sudah baca enggak ini RUU-nya Omnibus Law ini? Ya, nanti kalau belum baca sudah nolak gitu. Misalkan ya, tadi ditanya itu belum baca kok sudah nolak gitu. Ya, atau belum baca kok sudah mendukung gitu. Ya, ini sudah baca belum gitu ya. Ya, kalau belum baca saya rasa nggak masalah lah ya, karena yang membuat pun juga belum baca katanya. Pengakuan dari fraksi Demokrat itu nggak pernah dikasih draftnya gitu ya. Jadi alhamdulillah saya dapat filenya ya. Jadi ini foldernya. Jadi naskahnya itu ternyata ada 5. Ya. Ada 5 ya, kalau mau dibaca itu ada, saya kasih lembarannya di sampingnya itu ya. Jadi yang naskah pertama itu 1028 lembar ya, kemudian yang kedua itu 905, kemudian ada lagi 1052 lembar, 1035 lembar, dan yang terakhir itu 812 lembar. Dan kalau satu rim itu 500 lembar itu ya, nanti dikira-kira sendiri ya. Kalau ya 1000 ya 2 rim lah, enggaknya tebalnya segitu ya, 1 rim 2 rim ya. Itu tebalnya itu ya. Tapi nggak apa-apa kalau belum baca, karena memang di antara 5 draft ini mana yang kemarin diketok palu kemudian yang dikirim ke presiden juga beda gitu ya. Jadi kalau belum baca nggak apa-apa, nanti banyak informasi dari cari yang dari Google atau dari apa itu ya. Jadi ini RUU
cipta kerja itu ya, atau cipta lapangan kerja awalnya ya, cipta lapangan kerja cilaka. Dan kalaupun belum baca ya sebenarnya nggak masalah, karena dari Tirto ID tadi mengatakan bahwa sudah lebih dari sepekan ya setelah Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu disahkan, ya tidak ada jalan bagi publik untuk bisa mengakses draft tersebut lewat kanal-kanal resmi, ya. Jadi belum bisa diakses lewat kanal-kanal resmi. Semuanya masih share-sharean yang nggak resmi, ya. Undang-undang kontroversial tersebut disahkan pada 5 Oktober dan sudah diserahkan ke Presiden Jokowi 14 Oktober. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 20 ya? Tanggal 20. Tanggal 20 berarti sudah hampir sepekan ya. Sudah hampir sepekan dan publik, masyarakat belum bisa itu membuka akses yang mana itu. Oke, itu problemnya. Jadi kalau ada yang sudah baca belum, udah nolak, ya mana dulu itu juga belum jelas. Atau nanti kok situ kalau sudah mendukung, gitu, ya baca yang mana gitu. Oke, insya Allah saya ingin menyampaikan beberapa hal nanti pendahuluan, kemudian ada kritikan, dampak dan solusi yang saya sampaikan. Pertama pendahuluan, Profesor Fahmi Amhar itu mengatakan bahwa cara berpikirnya pemerintah itu begini. Jadi yang pertama ya tadi benar sampaikan ya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka lapangan kerja harus dibuka selebar-lebarnya. Karena ini ada kebutuhan 2,9 juta lapangan kerja baru per tahun. Jadi sekitar 3 juta ya yang siap bekerja itu per tahun. Itu cara berpikirnya gitu ya, biar kita satu persepsi dulu. Kita nyoba membaca cara berpikirnya pemerintah. Yang kemudian, maka untuk hal itu para pengusaha dan investor itu harus diberi insentif atau kemudahan untuk berusaha seluas-luasnya. Harapannya agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Lapangan kerja bisa dibuka selebar-lebarnya. Ya. Nah, agar para pengusaha dan investor itu diberi insentif dan kemudahan, maka untuk itu semua peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat itu harus diatur ulang atau diregulasi. Itu proses berpikirnya pemerintah gitu. Maka untuk efektivitas dan keharmonisan semua undang-undang itu ya dibuatlah undang-undang Cipta Kerja atau undang-undang Cipta Lapangan Kerja secara omnibus, jadi menyeluruh. Jadi dari beberapa undang-undang sekitar 74 atau berapa itu digabungkan jadi sekitar dua aturan gitu ke undang-undang. Jadi ini maunya pemerintah ya, cara berpikir pemerintah gitu. Insya Allah paham ya. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi lapangan kerja dibuka, berarti investor atau pengusaha dikasih kemudahan seluas-luasnya. Agar mudah berarti undang-undangnya harus diatur ulang. Maka butuhlah Omnibus Law. Itu menurut Profesor Fahmi Amhar gitu. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama ya mengubah dan mengganti substansi dari 79 undang-undang yang ada. Ya. Kemudian yang pertama tadi, ya, draft rancangan undang-undang terdiri dari 1028 halaman yang kemudian diringkas di berapa tadi? Jadi 812 ya. Kemudian naskah akademisnya terdiri dari 1.900 sekian halaman, maka totalnya sekitar 3.000 halaman. Ya. Ini yang draft yang pertama tadi ya. RUU itu harus dibaca bersama-sama ya, dengan 79 undang-undang. Ya. Itu sekitar 1.244 pasal yang diubah ya, agar memahami apa yang berubah. Makanya tadi pertanyaan yang pertama saya katakan, sudah baca belum? Gitu. Nah, kalau sekedar membaca tujuan dan asasnya, ya, kalau kita sekedar membaca tujuan dan asas-asasnya, maka kita akan mudah untuk setuju dan sepakat. Ya kayak tadi, agar terbuka, agar
tenaga kerjanya terserap, berarti butuh investasi, butuh investor masuk, agar investornya masuk untuk membuka lapangan pekerja, berarti butuh aturan diregulasi, aturan baru. Ya. Kalau membaca tujuan dan asasnya, kita akan mudah setuju dan sepakat. Namun nanti ke dalam, lebih dalam ya, kalau membaca substansi pasal-pasal yang diubah, kita akan terkejut-kejut gitu ya. Kecuali kita tidak mengetahui substansi undang-undang sebelumnya. Nah, yang dilakukan kemudian DPR ya tidak mengetahui tim penyusun rancangan undang-undang dan naskah akademisnya ya. Penyusunan dilaksanakan pemerintah secara rahasia dan tergesa-gesa yang tidak melibatkan kementerian, lembaga, Pemda, apalagi kemudian masyarakat luas. Itu yang dilakukan, itu yang terjadi. Ini sebagai bentuk pembukaannya. Maka saya nggak akan berlama-lama ya dengan Omnibus Law ini ya, berlama-lama. Jadi ada kritikan yang pertama itu pengesahannya itu terkesan bermasalah. Kenapa? Sebagaimana yang diributkan di sosmed gitu ya, atau di mana. Jadi yang diketok sama DPR, kemudian yang dikirim ke presiden itu terjadi banyak perubahan. Itu problem lah, ya terkesan ada masalah. Kemudian yang dipakai draft manapun itu belum jelas. Jadi belum jelas. Ya, dari 5 draft tadi yang dipakai. Cuman secara substansi peluang besar itu yang terakhir, yang 812. Isinya 812 pasal itu yang dipakai. Tapi terus terang saya secara pribadi belum mendapatkan dari situs resmi pemerintah. Itu ya. Jadi itu kan gonjang-ganjing tuh dalam pengesahan. Nggak terlalu bergerak. Yang penting kemudian dampaknya. Ini menurut Tirto kalau nggak salah ya, tirto.id itu ya dengan diberlakukannya undang-undang cipta kerja ini maka terdapat masalah mendasar ya materi muatan dari pasal-pasal. Yang pertama terdapat hampir 400-an pasal yang menarik kewenangan kepada presiden melalui pembentukan peraturan presiden. Nah, detailnya kapan-kapan. Kemudian anti lingkungan hidup. Kenapa? Karena terdapat pasal-pasal yang mengabaikan semangat perlindungan lingkungan hidup, terutama terhadap pelaksanaan pendekatan yang berbasis risiko, ya, serta semakin terbatasnya partisipasi masyarakat. Ya, beberapa hal itu seperti ini loh, membolehkan ya, reklamasi dan sebagainya, gitu ya. Jadi nanti para nelayan-nelayan itu bisa terpojokkan, gitu. Kemudian yang ketiga, liberalisasi pertanian ya. Tidak akan ada lagi perlindungan petani ataupun sumber daya domestik. Ya. Semakin terbukanya komoditi pertanian impor serta hapusnya perlindungan lahan-lahan pertanian produktif. Ini sumbernya dari Tirto ya. Yang keempat, pasal-pasal tertentu mengedepankan prinsip semata-mata keuntungan bagi pebisnis sehingga abai terhadap perlindungan dan pemenuhan hak pekerja perempuan, hak warga dan lain-lain. Kemudian yang kelima, mengabaikan prosedur pembentukan undang-undang, yaitu The Omnibus Law tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Atau nanti dampak itu bisa dibaca di situ ya, di Tirto ini tanggal berapa ini? Tanggal 10. Selain itu, dalam draft pemerintah akan merevisi sekitar 51 pasal ya, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini yang kemudian banyak yang diprotes. Gitu. Ya. Di antaranya soal pemutusan hubungan kerja, pengangguran, pengurangan pesangon, itu nanti ada detailnya itu dari berapa ya, sekitar 36 kali gaji, tinggal 19 atau 18 kali gaji itu ya. Pekerja kontrak untuk semua jenis pekerjaan, penetapan jam kerja, rekrutmen tenaga asing, itu pasal pidana sengketa ketenagakerjaan, itu hingga sistem pengupahan ya, termasuk mempermudah tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Selain itu pula dampaknya keberpihakan undang-undang ini sudah jadi undang-undang ya pada para pengusaha makin nyata dengan pembentukan satgas yang didominasi oleh para pengusaha.
Dan pada faktanya itu pengusaha lokal pun menyampaikan keberatan atas undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini. Gitu, ya. Karena jenis usaha yang dapat dimasuki investor asing semakin luas, semakin melebar. Ya. Beberapa pihak ragu bila derasnya investasi akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan pengusaha kecil di daerah. Memang tidak bisa kita pungkiri, ya, apalagi dalam revolusi industri yang sekarang ya 4.0 itu ya keniscayaannya memang beberapa tenaga kerja itu memang tidak bisa terserap. Gitu. Contoh yang paling nyata dalam kehidupan yang saat ini kita rasakan ini penjaga pintu tol, ya, jaga pintu tol sekarang mesin sudah hampir nggak dibutuhkan gitu, pakai kartu gitu, gitu. Nah, ini kan butuh pemikiran lah ya gimana gitu ya. Ada penjaga satu gerbang satu gerbang, maksudnya satu gerbang masuk itu ada 4 pintu atau berapa pintu, kadang cuma butuh 2 orang gitu untuk memastikan kartunya bisa masuk dan sebagainya. Contoh-contoh lah ya. Nanti beberapa hal ya bisa dicari sendiri. Nah ini dampaknya. Maka inilah asal muasal semuanya itu adalah karena diterapkannya kapitalisme dalam negeri ini. Jadi ini jebakan kapitalis. Ya. Menurut kapitalisme, negara yang baik yaitu yang membatasi perannya hanya sebagai regulator saja. Gitu. Ya. Jadi sebagai regulator. Di saat yang sama, ia menyerahkan pengurusan hajat publiknya termasuk buruh kepada swasta. Ya, kemudian negara memindahkan beban jaminan kesejahteraan buruh kepada pengusaha, ya, bukan menjadi tanggung jawab negara. Nah, ini satu poin yang penting yang kemudian nanti ingin saya sampaikan di dalam di bold dan garis besar. Pada dasarnya malam ini saya nggak mau lagi seperti tempat-tempat lain gitu ya mempermasalahkan undang-undang Cipta Lapangan Kerja, membahas di dalamnya. Saya ingin keluar ke atas gitu. Jadi melihat bahwa akar permasalahannya itu karena diterapkannya sistem kapitalisme. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ini nggak sah, ini sah, yang mana yang disahkan itu yang ini, bukan yang ini, undang-undangnya beda dan sebagainya. Sebagaimana kemarin yang disampaikan Presiden negeri ini hanya sekedar miskomunikasi istilahnya, ya, karena nggak sama gitu. Wah, ini salah ketik atau salah ketik gitu ya. Kalau yang kemarin DPR itu badan itu ini draftnya berubah jumlahnya karena ukuran A4 ke ukuran ukuran kertasnya dari A4 ke folie dan sebagainya. Terus dikupas tuh sama si Nana yang mata najwa itu nggak bisa berkutik gitu. Saya nggak mau berputar-putar di sana, enggak. Ya, tadi sudah saya katakan ini semua ya karena jebakan kapitalisme. Bahkan tidak hanya itu ya, kesalahan menetapkan standar kesejahteraan yang berupa ini upah minimum karyawan, upah minimum bekerja, ya, atau UMK ini ya, serta angka kebutuhan hidup layak yang justru berdampak fatal. Ini menunjukkan kezaliman negara kepada pengusaha dan buruh, serta kezaliman pengusaha kepada buruh. Ya, jadi negara zalim kepada pengusaha dan buruh. Bayangkan, dengan ditentukan upah minimum misalnya, kemudian pengusahanya nggak nutut misalnya, terus ya apa? Zalim negara. Begitu juga ke buruh, ditentukan upah minimumnya, padahal dia bisa jadi mendapat lebih dari upah yang ditentukan itu.
Atau bahkan ini kalau yang di undang-undang yang terbaru tadi ya di pasal 88 C insya Allah saya ingat. Jadi nanti yang menentukan itu gubernur dengan syarat tertentu atau apa. Nah, nanti ini bisa kalau gubernurnya pas jadi pengusaha ya bisa jadi morat-marit gitu. Bisa jadi ada kedoliman nanti ya kepada buruh. Jadi jebakan kapitalis. Itu yang di awal ya. Terus bagaimana sih menurut Islam? Nah ini ya bahwa ini kalau kita berbicara masalah buruh dulu ya dalam Islam perburuhan itu masuk ke dalam ijarah ya. Masuk ke dalam ijarah. Jadi ada akad ijarah gitu ya. Jadi dalam akad ijarah ada beberapa rukun yang wajib diperhatikan. Yang pertama itu adalah dua pihak yang berakad, yakni buruh, pekerja, dan majikan atau perusahaan. Jadi ada buruh, ada perusahaan, ada apa namanya? Ada pekerja, ada majikan. Itu satu. Yang kedua ada ijab kabul dari dua belah pihak, yakni buruh sebagai pemberi jasa dan majikan atau perusahaan sebagai penerima jasa atau penerima manfaat. Yang ketiga itu upah tertentu dari pihak majikan atau perusahaan. Dan yang keempat ada jasa atau manfaat tertentu dari pihak buruh. Jadi ada orangnya, ada terjadi ijab kabul, ada upah tertentu, dan ada manfaat tertentu. Jadi supir, ya ini ada dua belah pihak yang berakad. Gitu. Kamu jadi supir di perusahaanku, kamu jadi supir. Nah, ada ijab kabulnya di situ. Ya, ada upah tertentu nanti. Oke, nanti sekian upahnya. Dan ada jasa tertentu. Kalau disepakati nyupir ya supir tok misalnya. Ya wis jadi supir tok. Gitu. Pekerjaannya itu supir tok. Masalah membawa mobil beda lagi nanti itu. Ya. Kalau akadnya sekedar nyupir, tapi kalau akadnya semuanya kamu sebagai driver, termasuk kemudian mencuci mobil dan cek mobil setiap pagi dan sebagainya ya beda lagi tergantung dengan akadnya tadi dalam ijab kabul. Maka kemudian buruh punya kewajiban yaitu memberikan jasa sebagaimana yang telah disepakati bersama dengan pihak majikan atau perusahaan dan dia terikat dengan jam kerja ya perharinya ya, maupun jenis pekerjaannya. Sebaliknya sejak awal majikan dan perusahaan wajib menjelaskan kepada calon pekerja atau buruh ya, tentang pekerjaannya, waktu kerjanya, besarnya upah dan hak-hak para pekerja. Gitu. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya, man istajaro ajiran fal yu'limhu ajro. Ya, siapa saja yang mempekerjakan seorang buruh, hendaklah ia memberitahukan upahnya kepada buruh tersebut. Ya, hadis riwayat Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah. Jadi ada akad. Kemudian majikan atau perusahaan haram mengurangi hak buruh. Ya, mengubah kontrak kerja secara sepihak atau menunda-nunda pembayaran upah buruh. Ya. Rasulullah SAW bersabda, aktu ajiron ajrohu qabla an yajifa arakuhu. Ya. Jadi berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Kalau dalam bahasa Banyolane itu sebelum keringatnya jadi apa jenenge kristal. Sebelum keringatnya jadi apa kristal apa itu. Jadi sadurunge kering. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sama Kanjeng Nabi dijamin itu, Bu. Ya.
Jadi yang pertama ada akad, ada upahnya berapa, yang disampaikan nanti. Gitu. Yang kedua, bersegera memberikan upahnya sebelum keringatnya kering. Gitu. Ya. Maka disinilah Islam itu melindungi kaum buruh sebenarnya. Nah ini yang perlu kita jelaskan kepada buruh yang lagi yang paling banyak protes itu kan, yang paling banyak demo itu kan kaum buruh. Ya. Yang pertama bahwa perusahaan itu harus menjelaskan kepada calon pekerja jenis pekerjaan, waktunya, ya, besarnya upah, ya. Memperkerjakan pekerja tanpa kejelasan semua itu merupakan fasad. Itu yang pertama. Yang kedua, upah buruh tidak diukur dari standar hidup minimum di suatu daerah. Nah ini kan yang dipakai sistem kapitalis. Ya, ada UKM, upah kerja minimum, UMK, upah minimum kerja. Ya. Cara ini yang dipakai sistem kapitalis di seluruh dunia. Dibuatlah standar upah minimum daerah atau kota atau kabupaten atau provinsi. Ya. Akibatnya kaum buruh hidup dalam keadaan yang minimum. Gitu. Kalau dalam Islam ada namanya kubarok. Gitu. Jadi ada tim ahli khalifah ya, dalam sistem Islam itu yang dia akan menghitung. Gitu. Ada tim ahlinya yang menghitung besarnya jasa segini ini dirupiahkannya berapa ya misalkan, atau layak dikasih honor berapa ya. Gitu. Kalau model upah minimum kan jadinya nanti sama semua itu. Bisa jadi yang ngelinting rokok sama apa yang bangunan itu, ya, atau yang apa itu buruh-buruh yang lain, semuanya bisa jadi nanti sama. Padahal bisa jadi nanti menurut tim ahli ya, menurut kubarok ya, itu berbeda-beda, per jamnya sekian dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, itu perusahaan wajib memberikan upah dan hak-hak buruh sebagaimana akad yang telah disepakati, baik terkait besarnya maupun jadwal pembayarannya. Ya, majikan atau perusahaan haram mengurangi hak buruh, mengubah kontrak kerja secara sepihak, atau menunda pembayaran upah. Semua itu bentuk kezaliman. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ada 3 golongan yang aku musuhi pada hari kiamat. Subhanallah. Maka 3 golongan ini harus dijauhi. Ya. Yang pertama, seseorang yang berjanji atas namaku, kemudian dia ingkar. Ya. Yang kedua, seseorang yang menjual orang yang merdeka, kemudian dia menikmati hasilnya. Dan yang ketiga, seseorang yang mempekerjakan buruh, dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upah. Bayangkan. Jadi Islam ini sangat menjaga pekerja, sangat menjaga para buruh. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang pertama tadi yang saya sampaikan. Jadi dalam Islam buruh itu dijaga. Nah, bagaimana beban para pengusahanya? Kalau ya, kesejahteraan buruhnya kemudian disuruh mikiri para pengusaha. Pengusaha ini ya bingung. Gimana tentang kesehatan para buruh dikembalikan ke pengusaha. Bagaimana kemudian pendidikannya, ya, pendidikan keluarganya, anaknya, dan sebagainya. Ya. Kesejahteraannya semuanya dikembalikan kepada pengusaha. Pengusaha ya jelas keberatan, ya. Kemudian punya anak buah, ya. Dan kemudian semua apa yang menjadi tanggung negara itu ditanggung oleh para pengusaha. Jelas kan? Jadi
berimbang gitu. Untuk para pengusahanya gimana? Untuk para pengusahanya ini gitu. Ya. Bahwa kemudian kesejahteraan itu tanggung jawab negara, bukan pengusaha. Makanya kalau di Islam enak, nggak repot. Gitu. Ya. Khalifah sebagai sistem pemerintahan Islam hadir untuk mengurusi dan melindungi kepentingan semua anggota masyarakat, baik pengusaha maupun pekerja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imamu ra'id wa mas'ulun an ra'iyati. Gitu. Jadi al-imamu, imam atau khalifah itu adalah pengurus rakyat, dan dia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Maka khilafah adalah negara yang bertanggung jawab penuh atas nasib rakyatnya. Khilafah yang menerapkan syariat Islam wajib menjamin kebutuhan hidup rakyat, gitu. Memberikan lapangan pekerjaan, menjamin kebutuhan hidup itu seperti pendidikan, kesehatan, ya, serta menjaga keamanan mereka. Nah, kalau kemudian kesehatannya sudah dijamin oleh negara, kan enak tuh pengusaha, gak usah repot-repot, gitu. Ringan pengusaha, buruh juga enak. Gitu. Ya. Jadi saya berusaha memahami problematika yang saat ini muncul tentang undang-undang Omnibus Law. Saya tidak mau berkutat pada bagaimana ini undang-undangnya pembentukannya seperti ini. Tapi enggak. Tapi dilihat dari atas, oh ternyata problemnya itu karena kapitalisme. Tidak ada jaminan bagi warga negara, ya, dari sisi kebutuhan pokoknya, gitu. Ya, kebutuhan pokoknya tidak ada jaminan. Sedangkan dalam daulah dijamin, sehingga nggak akan bingung nanti para pekerja kalau sakit, ya kan urus negara. Kalau sekarang karena pengusahanya menjamin kesehatannya para pekerja, pekerjanya diikutkanlah mungkin seperti ini, BPJS ketenagakerjaan lah kalau di negeri ini. Ya. Nanti BPJS juga gitu, bayar berapa gitu. Bayar itu berapa itu per bulan. Ya. Ya, ada yang pengalaman yang di sekolah, yang ngajar di sekolah swasta mungkin ya, gurunya itu. Nanti sekolah itu yayasan itu bantu guru-gurunya itu dibayar gitu. Yang seharusnya itu semuanya adalah tanggung jawab negara. Jadi itu, maka pengusaha tanpa syariah itu cenderung menindas, gitu. Dan pekerja atau buruh tanpa syariah itu cenderung tertindas. Maka solusinya adalah terapkan syariah. Gitu. Insya Allah mereka semua, dua-duanya itu, pengusaha dan buruh itu akan sama-sama bersama-sama membebaskan dunia dari penindasan. Gak enak loh, pengusahanya jadi menindas, buruhnya jadi tertindas. Dengan syariah, insya Allah semuanya terbebas dari penindasan. Itu yang saya sampaikan. Afan, kurang lebihnya jazakallahu khair atas waktu yang dengan berikan sampai pada akhir ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rahmat Fajar Wijaya, MPD, yang telah memaparkan materi terkait cara pandang kita seharusnya ya menyikapi pemberlakuan Omnibus Law ini. Jadi narasumber mengajak kepada kita itu untuk melihat kalau istilah kerennya itu dari helikopter view gitu ya. Jadi dari atas gitu, bagaimana memandang bahwa akar dari Omnibus Law itu ternyata adalah pemberlakuan
Ini set sinyalnya agak Kok hilang? iya ini eh, menunggu Ustadz. Ya, alhamdulillah. Baik. Selamat datang, Saudara Jin. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Nah, untuk itu marilah kita perdalam atau kita semakin mengulik gitu ya terkait dengan pemberlakuan Omnibus Law ini, karena bagaimanapun undang-undang ini sudah diberlakukan gitu ya. Maka lalu selanjutnya itu bagaimana sikap kita gitu, atau bagaimana kita sebagai masyarakat Muslim yang hidup di negeri ini itu menyikapi ataupun menanggapi pemberlakuan undang-undang tersebut. Nah, silahkan kepada para peserta yang ingin menanggapi ataupun juga bisa menyampaikan pertanyaan, silahkan bisa disampaikan secara langsung dengan terlebih dahulu menggunakan atau mengeklik pojok kanan bawah kalau menggunakan handphone ya. Di pojok kanan bawah itu ada titik 3, silahkan bisa menggunakan icon lambaian tangan gitu, sehingga nanti moderator di sini akan mengizinkan penanya untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun menyampaikan tanggapannya. Silakan. Kami persilakan kepada para peserta untuk menanggapi ataupun menyampaikan pertanyaannya kepada moderator. Baik, sambil menunggu peserta untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaannya, mungkin di sini MC ingin memberikan pantikan dulu nih tadi, bahwa akhirnya setelah pemberlakuan undang-undang tersebut gitu, bahkan sebelum diberlakukan atau disahkan itu kan masyarakat gitu ya, berbagai lapisan masyarakat itu menunjukkan atau menanggapi draft ya, walau waktu itu belum disahkan, ataupun juga undang-undang yang sudah disahkan ini dengan berbagai macam cara gitu. Ada yang melakukan tindakan-tindakan anarkis gitu ya, bahkan ada yang beropini gitu ya, walaupun mungkin masih tatarannya itu anekdot gitu, bahwa pengen pindah kewarganegaraan gitu. Jadi pengen kalau bisa itu malah ya nggak jadi WNI gitu, karena merasa kalau undang-undang ini diberlakukan itu hak-haknya sebagai masyarakat itu banyak yang ya akan hilang gitu, atau banyak yang akan dirugikan dengan diberlakukannya undang-undang ini. Bahkan yang salah satu yang paling lucu itu kan sampai tokohnya Sunda Empire itu kan tadi itu diharapkan untuk ya artinya diharapkan di saat-saat sekarang gitu, karena ternyata katanya tuh ternyata ramalannya itu menjadi kenyataan gitu. Jadi ya muncul kecarut marutan dunia gitu ya. Mungkin silakan Ustaz Fajar sambil menunggu yang lain untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya.
mungkin apa namanya Maksudnya respon saya, kita, ya apakah apa sebenarnya kita melakukan penolakan itu dengan itu cara-cara anarkis atau harusnya sebagaimana seperti apa gitu. Kita eh, menanggapinya gitu. Kalau memang undang-undang tersebut sesuatu yang batil atau sesuatu yang salah seperti itu. ya. Eh, jadi begini, ini yang pasti satu, undang-undangnya masih belum jelas, ya. Mana yang di apa namanya, yang digunakan, yang dipakai itu yang mana, ini belum jelas. Ya. Sudah 1 pekan ini belum jelas itu. Walaupun Kalimantan Selatan menyatakan sudah siap untuk memberlakukan undang-undang ini, gitu ya. Tapi secara isi belum siap gitu. Nah, tentu hal yang paling menjadi pembicaraan di dalam undang-undang ini adalah antara buruh dan pengusaha, gitu, ya. Nah, kalau kebetulan pas jenengan jadi pengusaha, ya jangan zalim kepada buruh gitu, kepada para pekerja. Jadi apa namanya, undang-undang ini bisa diabaikan aja gitu, jangan zalim gitu, ya. Jangan berbuat zalim kepada para buruh, kepada karyawane antum semua gitu, ya. Ya dakwahkan gitu Islam kepada para pekerja, para karyawan, para buruh yang antum punya gitu, ya. Sampaikan bahwa dalam Islam itu begini, ada akad di antara kita gitu, ya, ada kesepakatan, sampaikan gitu. Dan saya nggak akan mendolimi gitu, ya. Nah, kalau pas antum sebagai karyawan, ya, nah karena bisa jadi terdolimi gitu karena pengusahanya nggak paham gitu, ya, ya harus berjuang gitu. Jadi sama-sama sebenarnya yang jadi pengusaha di era ini juga harus berjuang untuk mendakwahkan Islam, yang jadi buruh pun juga, ya, harus berjuang mendakwahkan. Saya ini kan termasuk buruh, ya, Abu Ghanim, ya. Saya ini jongos ini. Saya ini termasuk buruh. Ya, buruh sama guruh ini mirip, guru sama buruh. Jadi gitu. Jadi oke, kita kritisi hasil undang-undang negeri ini gitu, sambil menunjukkan tadi yang saya sampaikan dari awal, gitu, ya. Inilah produk dari kapitalisme, gitu, ya. Inilah produk dari kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, sehingga, ya, makanya tadi kemudian kita pakai drone gitu, ya, melihatnya dari atas gitu, jangan dari bawah. Problem ini jangan ada di dalam problem ini, tapi kita naik ke atas, kita lihat gitu. Oh, ternyata hal ini kalau kesejahteraan itu ingin diciptakan, ya, secara menyeluruh, secara makro, maka begitu pula penyelesaiannya gitu. Nggak bisa hanya satu kasus. Kalau kesejahteraan itu cita-citanya gitu, maka harus menyeluruh gitu. Nggak bisa diselesaikan secara apa namanya, bagian-bagian kecil gitu, nggak bisa gitu, ya. Tadi misalkan oke, pekerja sama buruh sepakat ini agar produktif gitu, ya, agar produktif, ini ada kesepakatan di antara mereka, gaji dan sebagainya gitu. Terus yang menjamin pekerja kesehatannya dan sebagainya, kalau nggak ada, dia juga akan bimbang. Tadi saya sampaikan gitu, bahwa negara lah yang kemudian menjamin kebutuhan hajat
hidup orang banyak, kebutuhan dasar menurut saya. Kebutuhan dasar itu dijamin oleh negara. Nah kalau sekarang kan tidak gitu. Kenapa? Karena di negeri ini diterapkan sistem kapitalis. Gitu. Nah ini yang saya rasa kemudian bukan hanya berkutat pada pasal per pasalnya gitu mas saya, paham ya insya Allah ya. Jadi bukan hanya berkutat pada pasal ini, pasal ini. Nanti kalau pasal itu dirubah, enak nih buruh hewe gitu, pengusaha keberatan gitu. Ya toh, pengusaha keberatan. Jadi makanya tadi saya katakan di kalimat akhir itu, ya pengusaha tanpa syariat itu dia akan dolim. Tes ya. Jadi Saya terlempar ya dari area sini. Jadi gitu Satya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau pas antum jadi pengusaha, undang-undang ini berlaku ya. Karena undang-undang itu ada yang mendolimi para buruh gitu ya. Tapi repot juga kan gitu. Kalau pas jadi pengusaha terus undang-undangnya nanti kesejahteraan buruh, kesehatan buruh semuanya ditanggung oleh pengusaha. Padahal kita sebagai pengusaha sebenarnya nggak sampai ke situ, kewajiban kita gitu. Itu adalah kewajiban negara, bukan kewajiban para pengusaha. Makanya jadi tambah ruwet gitu. Nah itu enak kita nunjuknya itu enak. Ini loh yang bikin ruwet itu ini loh. Yang bikin ruwet itu adalah kemudian kapitalisme itu sendiri. Gitu. Karena dia bingung tentunya. Gitu. Kalau dibuat nyenak nih pengusaha, buruh protes, nyenak nih buruh, pengusaha ini protes. Gitu. Dia mau di tengah-tengah. Dia regulator toh ya gak iso. Apalagi itu tidak lain adalah para pengusaha gitu. Ya, tentu yang bikin undang-undang ya pengusaha gitu. Yang enaknya ini. Anggota DPR itu berapa persen ya? Sekitar 40% apa? Berapa persen pengusaha? Nanti dicek lagi ya di Google. Jadi gitu. Makanya ada buku kemarin yang disampaikan, ya ini karena berkaitan dengan demokrasi juga ya. Jadi yang membunuh demokrasi itu adalah orang yang terpilih dalam demokrasi itu. Bukan yang lain. Ya keren itu bukunya itu. Ya, ditunjukkan oleh Profesor Sutaiki itu. Ya, jadi bagaimana demokrasi itu mati. Gitu. Yang membunuh demokrasi itu adalah orang yang terpilih. Memang benar ya. Kalau dia terpilih, ingin terpilih lagi gitu. Ya, maka dia membunuh demokrasi itu sendiri. Ya. Udah, itu Ustaz mungkin. Tidak salah juga Presiden kedua Amerika kan juga mengatakan bahwa ya demokrasi itu akan bunuh diri atau membunuh dirinya sendiri seperti itu. Kemudian ya terima kasih Ustaz Fajar Rahmat Fajar Wijaya MPD yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Masih kita tunggu, masih ada waktu ini pada rekan-rekan sekalian ingin menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaannya. Jadi baru saja Ustaz Fajar itu menyampaikan bahwa justru ini adalah kesempatan bagi kita gitu, umat Islam itu untuk menunjukkan gitu bahwa
selama ini akar permasalahan yang ada, gitu, terutama adalah pemberlakuan Omnibus Law ini adalah kapitalisme, gitu. Sementara Islam itu akan mengurai masalah-masalah yang ada. Nah, baik, ini ada pertanyaan yang masuk. Langsung saja silahkan disampaikan kepada Cak Purnomo ini, silahkan. Cak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita masih bisa berkumpul di kesempatan online kali ini, dan pembahasannya begitu bagus ya di kesempatan malam ini. Jadi kalau kita melihat dari kacamata orang umum ya, tentunya ini akan sangat memberatkan. Undang-undang ini akan sangat memberatkan terutama para pekerja. Namun jika kita melihat dari sisi pengusaha, itu ada aspek-aspek yang sangat menguntungkan. Terlebih dari kalau tadi kita melihat undang-undang ini pengesahannya begitu banyak kekurangan gitu ya. Jadi memang tendensinya lebih berpihak kepada pengusaha. Tapi jika undang-undang ini benar-benar diterapkan, itu kalau saya melihat dari kacamata pengusaha, itu memang banyak sekali aspek yang nanti bisa meringankan pengusaha. Tapi di sisi lain, jika seorang pengusaha itu memulai usahanya dari bawah ya, dan dia merasakan betul bagaimana menjadi seorang yang action atau aktuatornya itu, maka dia akan merasakan bagaimana keluh kesah dan juga bagaimana untuk mendapatkan ibaratnya gaji dari usahanya itu gitu loh. Nah, kalau sekarang kita melihat pengusahanya itu memang sudah usahanya dari keturunan ya wis tutup mata terkait dengan kesengsaraan para pekerja, terkait dengan keluh kesahnya pekerja, bahkan terkait dengan kesehatannya juga mereka akan tutup mata. Nah, di sisi lain jika tadi pemateri menyampaikan kalau kita sebagai seorang pengusahanya ya jangan sampai terus kemudian kita menerapkan undang-undang ini gitu loh. Nah, tapi di sisi lain jika kita tidak menerapkan perundang-undangan tersebut, itu juga banyak aspek yang nantinya akan timbang tindih atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, kalau kita melihat dari aspek yang lain terkait dengan perizinan, nah itu ketika nanti undang-undang ini memang benar-benar sudah muncul draftnya secara umum ya, maka bisa dipastikan banyak mata kuliah dilaksanakan itu nggak akan berguna lagi ilmunya, seperti pengelolaan AMDAL, terus kemudian pengelolaan SDM, itu nanti akan banyak sekali yang terpotong, sehingga dari aspek itu maka nanti kalau kita bisa lihat ya kerusakan itu akan sangat luar biasa. Bagaimana nanti ketika AMDAL itu tidak diterapkan ya, ini kalau kita melihatnya dari aspek bisnis ya. Nah itu kalau AMDAL sudah nggak diterapkan itu nanti maka sungai-sungai itu akan tercemar, terus kemudian kekumuhan itu juga akan terjadi gitu loh. Tapi juga keuntungan untuk pengusaha semakin besar gitu loh, karena untuk perizinan itu nggak akan dimunculkan lagi gitu loh. Terus kemudian fasum senilai 30% dari nilai tanah proyek itu juga nggak akan diterapkan lagi. Yus. Nanti perumahan-perumahan, tanah kapling itu bebas, hanya membuat jalan 3 meter, jalan 2,5 meter. Nah itu yang aspek kekumuhan gitu loh. Nah sehingga pertanyaan saya, jika kita melihat dari kacamata bisnis, jadi kalau undang-undang ini nanti benar-benar diterapkan dan kita tidak menggunakan perundang-undangan tersebut,
Nah, itu bagaimana kalau aparat penegak hukum itu nanti mensweeping gitu loh. Mensweeping. Karena seperti halnya perumahan yang sedang dilaksanakan saat ini pun kita nggak ikuti peraturan saja, itu sweeping sudah tidak hanya 1 kali 2 kali gitu loh. Loh Mas, ini bannernya perizinannya belum selesai. Loh Mas, ini pajaknya belum selesai. Loh Mas, ini sudah habis ini masa pajaknya. Itu Anda sudah keliling bolak-balik itu. Nah itu mohon tanggapan dan juga jawaban yang dari pemateri, dan monggo kalau yang lain nanti memberikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Purnomo atas pertanyaannya. Kak Purnomo tadi kurang lebih menyampaikan bahwa dengan aturan yang sekarang saja gitu ya, pengusaha itu sudah dalam tanda kutip itu dikejar-kejar atau dipersulit gitu. Apalagi dengan Omnibus Law tadi itu yang di satu sisi memang memudahkan gitu, tapi di sisi lain ketika kita tidak mau mengikuti itu bakal seperti apa gitu. Mungkin Kak Fajar silahkan menanggapi pertanyaan tadi. Oke, sebentar, Kak Batusi. Oke, yang pertama begini, Ustaz. Sebagaimana saya katakan dari awal tadi ya. Jadi pemerintah itu berbuat zalim kepada para pengusaha dan karyawan. Gitu. Jadi bil khusus pengusaha-pengusaha yang yang baru mulai atau yang kecil-kecil itu ya. Karena kapital itu kan orang nggak puas ya. Kalau dia udah berusaha jadi pengusaha gede gitu, pingin semuanya itu kan kalau bisa ini dipek kabeh. Jadi gitu. Maksud tadi. Kemudian kalau makanya tadi saya sampaikan di akhir-akhir tadi itu. Disinilah kemudian para pengusaha Muslim dan para karyawan, para buruh Muslim pun harus sama-sama berjuang sebenarnya, ya, menyampaikan gitu. Ya kita antum pengusaha, saya sebagai pekerja juga terdolimi dengan pajak gitu, gitu. Jadi kalau dulu nasihatnya Ustaz Yai Bahron itu, waktu saya driver itu bayar jalan tol itu, waktu itu masih ada yang nunggu itu, bayar jalan tol, terus saya bilang terima kasih gitu ya, karena udah terbiasa itu. Loh, kok terbiasa? Kok terima kasih? Antum didolimi kok terima kasih gitu. Oh iya. Kalau bisa tuh uangnya dilempar gitu. Ya, jadi antum didolimi. Harusnya jalan tol kan fasilitas dari suatu negara kan, negara gratis gitu. Termasuk pajak kan. Gitu. Kita didolimi gitu. Dalam hal ini kita terdolimi, pengusahanya juga terdolimi. Tidak bayar pajak ya piye gitu kan. Ya, tadi dikejar-kejar, bannernya harus berubah lagi. Cari ceperan, cari ceperan lah ya. Gitu. Jadi kan sama-sama terdolimi gitu ya, sampaikan. Apalagi tadi enak saja jadi pengusaha, cukup jalan 3 meter aja, tentangan kawasan asri dan nggak usah diurus gitu. Berarti kan dolim terhadap lingkungan gitu. Bayangkan kalau perumahannya nggak dipikirkan apa istilahnya ya, taman-taman gitu. Biasanya ada ya di perumahan itu ada taman hijau gitu ya. Ya, fasilitas umum. Nah, fasum gitu. Atau bahkan enak aja dari omah wis pokoknya omah masalah masjid ya musola wis kudu urusanku. Ini jadi bisa ke arah sana itu. Terus keluarga mikir, sholatnya di kampung ngono ya benar atau ada misalnya. Ya. Ini kan jadi dolim terhadap ya sampaikan aja, misalkan kan malah menurut saya kalau ada survei itu malah orangnya malah gede gitu. Kok ini di fasilitas umum ya. Gitu hasilnya kan bisa dibuat rumah itu selebar sekian dan sebagainya, tanahnya bisa dijual.
Ya, itu kita bisa menunjukkan sebenarnya nanti kepada mereka yang tempat-tempat dakwah kita sebagai para pengusaha gitu. Di situ posisinya. Jadi apa namanya, ya banyak lah ya kemudian sebenarnya apa namanya, beberapa aturan di negeri ini yang itu zalim dan kemudian tidak kita laksanakan gitu. Atau bahkan kalau kita laksanakan tadi ya dalam kondisi kita terpaksa gitu, dalam kondisi terpaksa. Ya, nasihat Ustadz Baron ya jangan terima kasih kalau bayar jalan tol itu ya sambil dilempar gitu. Saya kayak kartu dilempar juga angel gitu. Jadi ya zalim ya. Karena kenapa? Tadi saya katakan dari awal ya bahwa pemerintah ini hanya sebagai regulasi saja. Padahal seharusnya pemerintah itu adalah pelayan yang dia itu menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, ya, jaminan keamanan, layanan transportasi yang murah, ya. Ini tanggung jawab negara. Enak kan pekerja itu, dan enak kan pengusaha itu kalau transportasinya murah dan sebagainya. Gitu. Ya, ya. Jadi negara yang wajib menyediakan pendidikan, kesehatan, keamanan, ya, layanan publik vital secara gratis dan murah. Ya. Negara nggak boleh itu kemudian mengalihkan kewajiban itu kepada pihak lain atau bahkan abai atau mangkir ya, dari kewajiban-kewajibannya. Jadi biang kerok dari rusuhnya Omnibus Law ini adalah sistem kapitalis itu sendiri, ya. Dan apa? Kejahatan para pengusaha sekuler yang dia anti Islam, ya, dan berkolaborasi dengan pengusaha kapitalis yang pelit, yang kikir, yang dolim. Itu pokoknya enak tok bagi mereka. Ya. Jadi sistem kapitalis ini tidak hanya dolim kepada buruh, tapi ia juga telah mengalihkan kewajiban negara dalam menyediakan layanan-layanan tadi. Gitu ya. Maka biang keroknya adalah sistem kapitalis ditambah penguasa yang dolim, ya, dan pengusaha yang kikir. Jadi gitu. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya karena kita didolimi, ya terus berjuang. Gitu. Ya, terus berjuang. Kalaupun melaksanakan hal itu ya karena terpaksa. Bayar pajak karena terpaksa. Gitu. Bayar pajak. Apalagi ya yang apalagi ya yang terbaru kemarin itu kalau nggak salah di undang-undang itu hak guna usaha atau apa itu bisa sampai 90 tahun ya. Awalnya 35 tahun atau berapa tahun tuh. Nanti coba lagi dibaca. Hak guna usaha sampai 90 tahun hak guna usaha. Nah, itu wis gak mikiri AMDAL 90 tahun. Terus ada lagi ini pengusaha itu kalau dia melakukan perusahaan lingkungan itu hanya kena administrasi ya Pak nggak salah. Ini yang kemudian diprotes oleh teman-teman Greenpeace Greenpeace Indonesia yang kemudian protes. Greenpeace. Baik, itu yang saya sampaikan. Jadi kita sebenarnya nggak usah berputar pada di dalamnya ini undang-undang ini nggak sah karena nggak diketok palu tapi dirubah undang-undangnya nggak jelas. Nah, itu gampang. Itu memang produk dari kapitalis itu sendiri. Jadi saya rasa gitu ya. Jadi harusnya nggak begini. Gitu. Harusnya secara menyeluruh ya, karena negara itu kan enak toh
yang ngurusi kebutuhan dasar negara, pengusaha sama karyawannya, ya tinggal kerjamu apa mbak aku? Kerjamu apa mbak aku? Aku butuh kerja, aku butuh pekerjaan begini, gajinya sama ini, selesai. Enak loh kerjanya, ya. Ya kan, satu bukunim enak toh. Jadi gak bingung mikirin BPJS ketenaga kerjaan, gak usah dipikirin itu susah negara. Iya nek PNS ditanggung negara. Nek sing duduk. Ya. Saya rasa itu Ustaz Harudin. Terima kasih Fajar atas tanggapannya. Masih ada waktu, silahkan rekan-rekan yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan menyikapi Omnibus Law ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa akar permasalahannya yang membuat kita saling ribut gitu ya, buruh ribut atau istilahnya menuntut banyak kepada pengusaha juga merasa keberatan jika harus menuruti semua keinginan buruh. Ternyata adalah peran negara yang coba dihilangkan gitu, terutama dengan pemberlakuan omnibus law ini. Silahkan pada rekan-rekan jika sudah tidak ada yang ingin kita diskusikan pada malam hari ini, mungkin bisa kita cukupkan dengan sebelumnya. Oh iya, silahkan Ustadz Fajar Abu Ghanim. Yang saya tanyakan, Omnibus Law ini adalah termasuk proyek kapitalisme, dan saat ini dicanangkan pada saat gencar-gencarnya kebangkitan komunisme di negeri ini. Misalkan kayak isu komunisme semakin gencar, kemudian langsung ada Omnibus Law ini. Apakah Omnibus Law ini adalah semacam kayak antibodi kapitalisme untuk menghadang kebangkitan komunisme? Oke. Menarik ini, Tat. Ya, itu yang saya tanya. Oke, silakan Ustadz Fajar. Tanggapannya. Oke, kalau saya melihat ya secara apa namanya global gitu ya, secara global bahwa di dunia ini kemudian ada tiga itu ya, ada komunisme, ada kapitalisme, ada Islam. Itu ideologi yang ada di dunia ini. Tetapi pada akhir-akhir ini komunisme itu menunjukkan bahwa mereka tidak sanggup untuk hidup terus gitu ya di dunia ini gitu. Satu ya dengan runtuhnya supremasi kekuasaan USSR, United States Soviet ya, negara Soviet, kemudian yang menerapkan komunisme itu kemudian hancur. Yang kedua pun saat ini kita ketahui bahwa Cina ya di dalamnya dia menggunakan komunisme, tapi pada saat dia keluar dia tidak pakai komunisme lagi kan, dia pakai kapitalisme. Sehingga kalaupun nanti komunisme di negeri ini pun bangkit, itu mau merujuk kemana? Korea mana? Korea Utara. Korea Utara juga tidak menunjukkan kebangkitan yang baik gitu dibandingkan Korea Selatan misalkan, gitu ya. Terus Jerman Barat, Jerman Timur, udah lama, udah dari dulu itu Jerman Timur sudah hancur duluan gitu, ya. Jadi mana lagi ya di daerah Amerika Latin secara global itu deh. Ya intinya tidak ada negara. Panama sudah ya kemarin ya presidennya dijebloskan Amerika ya, jadi kena undang-undang Amerika yang anti komunisme Cina itu ya. Jadi
presidennya dibawa ke mahkamah PBB itu, disidang di sana dan dibebaskan penjara. Intinya gitu. Jadi secara apa ya, dalam konteks konstelasi politik di dunia secara global, komunisme itu sudah tidak menunjukkan tajinya gitu. Kalaupun di negeri ini nanti itu muncul gitu, ya karena kalau menurut saya secara pribadi ya mereka balas dendam aja. Balas dendam. Tatkala tahun-tahun sebelumnya, tahun berapa itu 65 dan sebagainya itu ya, kemudian ya balas dendam ingin ya balas dendam gitu. Dulu bapakku dibunuh gitu, sekarang ya balas dendam. Apalagi kalau kita lihat secara apa namanya, kasat mata ya, bahwa beberapa pentolan-pentolan yang dulu orang tuanya komunisme, orang tuanya PKI itu ya banyak ada di partai PDIP yang kemudian menjadi penguasa di negeri ini gitu kan. Nah, dengan keluarnya aturan ini Omnibus Law ini lebih cenderung kepada para pengusaha gitu. Kalau dia memang apa namanya sebagai saingan dengan komunisme kan, loh kok gak aku dewe gitu sing apa jenenge sing berjuang untuk kaum buruh dan sebagainya, mengikat hati rakyat seperti zaman masa lampau gitu ya. Masa lampau itu kan buruh, tani digerakkan semuanya, dipersenjatai, ya digerakkan semuanya, terus ada apa angkatan 5 itu ya, ada ABRI dan angkatan ke-5 itu semuanya senjatai. Jadi gitu. Jadi kalau melihat konstelasi politik secara global, secara mendunia itu yang terjadi, dan di negeri ini saya rasa hanya sekedar masa silam yang kemudian dia harus ya balas dendam gitu aja. Dan itu yang sekarang malah mereka ada di jajaran penguasa sana, duduk di sana, kok malah kemudian keluarlah undang-undang Omnibus Law yang itu mendukung bukan kepada para buruh dan tani gitu, tapi kepada condong kepada para kapital, kepada para pemilik modal gitu ya. Tapi coba nanti itu dikelola kembali, kita kumpulkan kembali fakta-fakta yang ada. Apakah kemudian mereka lagi mengumpulkan dana gitu? Karena sekarang mereka kan jadi pengusaha semua itu ya. Yang dulu buruh itu mereka jadi pengusaha semua. Cuman faktanya gitu. Faktanya hanya Cina ya, hanya Cina yang kelihatannya gitu ya. Yang saya katakan yang kelihatannya oke. Padahal sebagaimana kemarin ditemukan kan Cina maunya gini, bikin e-money, bikin uang yuan itu e-money gitu. Jadi lewat apa namanya HP dan sebagainya, yang e-money itu ditanggung oleh emas gitu ya, oleh emas. Jadi ada yang backing gitu, e-money itu di-backing oleh emas gitu. Tapi beberapa pekan kemudian ditemukan emasnya itu emas palsu gitu. Jadi dikelupas itu isi dalamnya itu besi gitu. Jadi luarnya emas tapi dalamnya besi. Ya artinya kan apa namanya, mereka juga tidak sekuat sebagaimana yang tampak gitu ya. Apalagi kemarin mereka mengeluarkan defisit berapa itu 6% ya, kan kena corona itu gitu. Jadi itu secara cuma kan model diktator itu kan masih dibutuhkan satu dalam penguasaan di negaranya itu loh. Satu partai itu masih dibutuhkan agar
kekuasaan presidennya itu masih tetap bisa menguasai. Cuma kalau dia keluar dia udah nggak pakai komunis lagi ya. Di awal-awal tahun ini mereka mau bikin Silk Road itu ya, mereka jadi kapitalisme, mereka jadi kapital ya, mereka jadi state kapitalisme. Jadi sekarang jadi negara gitu yang kemudian ya semacam apa ya BUMN yang kemudian dia bisa kemana-mana gitu, jualan ini dan jualan itu. Jadi saya rasa itu, dan kalau ditarik garis apa namanya konstelasi politik ini kan sebenarnya ada nanti ya, kalau kita tarik itu insya Allah saya sedikit menemukan hubungan antara ini pertentangan antara Amerika dan Cina gitu. Amerika dibantu Inggris dan Cina yang sendirian. Itu ada hubungan. Makanya ya kita lihat nanti ya, presiden ini menjadi seperti Panama kasusnya gitu. Atau menjadi seperti mana ini? Thailand, Marcos, Filipina gitu. Jadi presidennya ketangkep gitu atau lari gitu. Ada dua pilihan. Ya kita lihat nanti ke depan. Karena ini seperti bertarung di apa? Pertarungan pelanduk yang gede gitu, bertarung di negeri ini gitu. Ya. Bahkan ada yang prediksikan ini nanti terjadi konflik perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga kayaknya wallahu alam ya. Kalau sampai perang itu kan juga menghabiskan dana besar. Mungkin mereka tidak akan sampai bikin ke sana. Cuma ini lagi menunjukkan taringnya yang menguasai negeri itu siapa gitu. Ya. Nah, salah satunya nanti ini juga apa dengan undang-undang Omnibus Law ini terjadi chaos gitu. Nggak tahu sampai kalau sampai Desember ini bisa jadi tadi pilihannya. Gitu. Sang presiden itu bisa seperti Filipina, itu lari ke negara mana, atau kemudian seperti Panama dijebloskan penjara. Tapi itu nanti dulu ya, itu ada di sini belakangannya. Yang pertama yang harus kita tunjukkan kepada warga negara kita yang kita sayangi ini bahwa inilah produk dari kapitalisme, gitu ya. Jadi tolong kita kembali ke situ lagi, mengerucut lagi bahwa ini adalah proyek kapitalisme yang kemudian membuat semua menjadi terdolimi. Pengusahanya juga terdolimi, ya, buruhnya juga terdolimi karena negara nggak mau ngurusi rakyatnya. Ya, rakyat kan termasuk pengusaha juga rakyat. Gitu, moderator. Oke, alhamdulillah. Jazakumullah khair kepada Ustaz Rahmat Fathur Hidayat atas pemaparannya. Alhamdulillah banyak sekali catatan penting ini yang bisa jadi bekal kita ketika terjun kembali ke masyarakat untuk menyampaikan betapa rapuhnya ya tatanan kehidupan yang ada sekarang, sehingga ya semakin banyak masyarakat yang hanya berharap gitu dengan sistem Islam, dan insya Allah masyarakat juga turut serta untuk memperjuangkan. Mungkin untuk malam hari ini cukup sekian Zoom meeting pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung dari mulai awal sampai dengan akhir acara. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Majelis Taklim Qurrata A'yun yang telah memediasi, ya, memberikan menyediakan tempat pada malam hari ini sehingga kita dapat mengikuti acara yang sangat luar biasa ini. Adalah kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pelaku moderator mengucapkan banyak permohonan maaf apabila banyak kekurangan.
Dan apabila ada kelebihannya dan kebenaran yang dapat kita terima pada malam hari ini, tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.